Salam sejahtera bagi Anda, bagi saudara dimanapun saudara berada. Selamat jumpa kembali dalam penyegaran rohani di pagi hari ini. Saudara, sebelum saya melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sharekan, jangan lupa subscribe, like, and comment dalam siaran ini, agar apa yang saya posting saudara bisa mendapatkan, sehingga saudara bisa mendapatkan kebenaran dari apa yang saya sampaikan. Haleluya. Saudara, hari ini saya akan baca dari Yeremia pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai 4. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku, dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan dari hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Haleluya. Dari bacaan ini saya angkat tema jaminan Allah bagi orang percaya. Sebuah suku Indian yang memiliki cara yang unik untuk mendewasakan anak laki-laki mereka. Jika sudah cukup dewasa, maka ia akan dibawa oleh seorang pergi ke hutan dengan mata yang tertutup. Ketika hari sudah menjadi sangat gelap, penutup matanya akan dibuka, dan orang yang mengantarnya akan segera meninggalkannya sendirian. Dia akan dinyatakan lulus dan diterima sebagai pria dewasa jika tidak berteriak atau menangis hingga malam berlalu. Malam semakin mencekam. 1 detik bagaikan berjam-jam, dan 1 jam bagaikan bertahun-tahun. Dia melewati dengan bunyi jangkrik, dia bunyi pohon-pohon yang bergesekan satu yang lainnya oleh karena timpa oleh angin, ditiup oleh angin. Dan semakin hari semakin jam berlalu, makin mencekam kehidupannya. Mulai muncul rasa takut dalam kehidupannya. Dia hanya ingin satu, menunggu kapan pagi, kapan cahaya pagi itu muncul, kapan matahari itu ada, sehingga dia bisa melewati itu. Tapi tanpa disadari, dia berjalan, dia lewati jam, menit yang ada, dan akhirnya dia lupa bahwa sudah terasa jam akan masuk dalam jam pagi. Dan dia mulai muncul, lihat ada cahaya yang mulai muncul dari satu titik, menunjukkan bahwa sudah akan pagi. Rasa takut akan hilang. Tetapi ketika dia menyadari waktu muncul pagi itu, dia lihat sudah terang, ternyata di balik badan dia ada ayahnya yang sementara menunggunya, yang siap ketika satu waktu dia diserang oleh binatang buas. Ayahnya siap dengan panah, siap dengan senjatanya untuk menembak, siap untuk membunuh apabila ada binatang buas akan menerkamnya. Saudara, demikian pula dengan Tuhan kita. Kita merasa mungkin berjalan sendiri, tapi ingat, Tuhan tidak pernah biarkan kita berjalan sendiri. Tuhan selalu menjamin kehidupan orang percaya. Walaupun engkau berjalan dalam kegelapan, engkau berjalan dalam tantangan, engkau berjalan dalam suasana situasi yang sangat mencekam, tapi ingatlah, Tuhan kita, Dia Bapa yang sangat baik, yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Siang dan malam Dia selalu memelihara kita. Siang dan malam Dia selalu perhatikan kita. Siang dan malam matanya selalu tertuju bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, jangan kecil hati, jangan tawar hati. Tuhan selalu memberikan jaminan bagi orang percaya. Apa saja jaminan Tuhan bagi hidup kita? Kalau kita baca ayat 1 di sana, dijelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya jaminan Tuhan bagi orang percaya adalah pemeliharaan yang luar biasa. Dia menjauhkan kita dari rasa takut akan hari esok, rasa kekhawatiran yang berlebihan akan hari esok, dan Dia menjauhkan kita dari segala kecemasan-kecemasan yang membuat engkau tak berdaya.
Dia membawa kembali kepada kasihnya, kepada Allah, kembali kepada Allah, kasih Allah yang luar biasa. Dia mau supaya kita menikmati bahwa ketika kasih Allah itu dicurahkan bagi hidup kita, bahwa Allah sungguh ada, sangat melekat, dekat. Dia memeluk, dia menggenggam, dia menjaga, dia menuntun kehidupan kita. Karena dia Allah yang penuh dengan kasih. Itulah pemeliharaan Tuhan. Kita ingat bagaimana dapur api dan gua singa tidak mampu mengagalkan pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi Daniel dan kawan-kawan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya. Dan Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11. Jadi jika kamu yang tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik bagi mereka yang meminta. Jaminan Tuhan kepada saya dan saudara, pemeliharaan yang sangat luar biasa. Dia pelihara kita. Sehingga mari berjalanlah dalam pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, saudara, jaminan pemeliharaan Tuhan yang kedua adalah berkat dari Allah. Dia menjamin berkat-berkat, makan, minum, pakai, mencukupi, menyediakan, selalu tidak berkekurangan, selalu tercukupi. Kita ingat doa Bapa kami berkata, berikanlah kami makanan kami hari ini secukupnya, tidak selebihnya, tidak berlimpah-limpah, tapi Tuhan selalu menjamin kita secukupnya. Jika kita hidup dalam kesetiaan dan kebenaran, kita akan menikmati itu. Fitnah dan penjara tidak mampu menghambat berkat Tuhan bagi Yusuf di Mesir. Walaupun dia difitnah dan harus melewati penjara, tapi kalau Tuhan sudah merancangkan berkat itu, maka tidak akan pernah menghambat apa yang akan kita peroleh. Walaupun tantangan, walaupun tidak mudah, tapi kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Yang ketiga adalah jaminan keberhasilan. Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Tidak ada pintu-pintu yang tertutup. Seandainya ada yang tertutup, pintu yang satu, maka Tuhan punya pintu yang lain untuk Tuhan bukakan. Seandainya jalan satu yang tertutup, maka Tuhan punya jalan-jalan yang lain akan dibukakan bagi saya dan saudara. Sehingga engkau mampu berjalan dan engkau mampu berkata, benar, aku bisa menikmati keberhasilan, aku bisa menikmati berkat, karena Tuhanlah yang membukakan pintu-pintu berkat itu. Tuhan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil. Lihat dalam Mazmur pasalnya yang pertama, kalau kita baca 1-6, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketandusan, kegersangan tidak akan mampu menahan benih-benih yang baik yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, ketandusan dan kegersangan tidak akan mampu menahan benih-benih yang baik yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah taruh benih, maka benih itu akan bertumbuh dengan baik. Bahkan Tuhan berkata, dia akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah kita hidup dalam jaminan berkat pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.